Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Itu kan bener ya, brand memori RAM sekarang bersaing dengan inovasi yang unik-unik ya. Perubahan zaman dari DDR4 ke DDR5 udah mulai gencar. Walaupun masih belum kerasa worth it banget lah ya rakit PC pakai DDR5 sekarang. Karena prosesor motherboard DDR4 aja performanya masih sangat kenceng untuk dipakai gaming, streaming, editing. Nggak ada kendala ya, walaupun ya masih pakai DDR4. Bahkan di studio saya semuanya masih hampir ya menggunakan DDR4. Tapi sebagian orang yang mau rakit PC sekarang ya pastinya kalau udah ada yang baru nih ya, kenapa nggak dipilih aja? Ya kemungkinan bisa jadi ya. Nah di sini saya punya memori RAM baru dari Gale. Ini DDR5 ya, ada dua varian. Yang pertama ada memori RAM Gale FOV 2x16 GB 7200 MHz, dan yang keduanya ada memori RAM Gale Polaris 2x16 GB 5600 MHz. Ini versi yang murahnya, tapi ada RGB-nya. Lumayan lah ya. Nih, khusus untuk si Gale FOV ini, fan-nya tuh tersemat di sini. Kalian bisa lihat, nah ya. Ini salah satu inovasi juga untuk bisa membuat memori RAM lebih adem sehingga bisa berjalan di speed yang lebih kencang. Ya memang sih, bukan yang pertama brand memori RAM pasang fan seperti ini ya untuk pendingin. Banyak brand lain, Corsair, bahkan Thermaltake udah pernah bikin ya memori RAM pakai liquid untuk pendinginnya. Oh, keren juga ya. Cuman tetap ya, skill OC memang harus ada juga untuk bisa membuat RAM berjalan lebih kencang. Kalau nggak ada skill mah nggak bisa gitu ya. Nah, si Gale FOV ini yang saya pegang ini dilengkapi dengan chip dari SK Hynix dengan speed 7200 MHz, CL36 1,35 volt ketika dijalankan XMP atau Expo. FOV ini tuh tersedia mulai dari speed 4800 MHz sampai 8400 MHz dengan kapasitas mulai 16 GB sampai 48 GB atau varian kit sampai 96 GB. Oke, kita bahas sedikit ya si FOV ini. Bagian heatsinknya ini tuh memang nggak terlalu berasa kokoh, biasa aja gitu ya. Bobotnya juga ringan, hanya saja desainnya ini terlihat elegan dan gahar. Klaim dari Gale, kedua fan kanan kiri ini tuh akan menjaga suhu modulnya selalu dalam kondisi ideal. Kedua fan ini tuh tidak ada heat pipe yang langsung bersentuhan dengan chip, hanya saja membantu mempercepat membuang panas pada heatsinknya saja. Fan ini tuh berdimensi 20 mili x 20 mm dengan berat 3,4 gram, terus menggunakan sleepy bearing. Dengan RPM rata-rata 10-12.000 RPM ketika full load. Untuk noise sebetulnya nggak terlalu mengganggu, cuman ya tetap aja kedengeran. Ada 4 fan kecil gitu ya, dengan RPM tinggi ya. Memang di sini Gale mengklaim ya kalau noise-nya itu berkisar 22-23 dB aja. Untuk masalah garansi, Gale mengklaim ini bergaransi sama seperti RAM-nya seumur hidup termasuk fan-nya juga. Jika mengalami kerusakan bisa langsung hubungi distributor atau bisa langsung ke pihak Gale-nya. Nanti langsung dibantu. Oke, di sini ya udahlah langsung aja kita tes ya. Di sini saya akan coba pakai platformnya AMD, pakai Ryzen 7 7700. Motherboardnya saya pakai dua, ada B650 Pro RS, ini seri mid-end, dan satu lagi seri high-end-nya ada dari SteelLegend X670E. Oke, di sini saya akan tes langsung menggunakan software Sysandra Memory Benchmark. Ketika dilakukan benchmark ya, defaultnya ini si Gale FOV mendapatkan kecepatan 47,8 GB per second, dan saat berjalan Expo atau XMP mendapatkan speed 54,9 GB per second. Tentu ini berjalan stabil, tinggal aktifkan saja profilnya langsung berjalan sesuai klaim. Lalu di sini saya overclock ke speed yang sedikit lebih tinggi 7600 MHz CL38 dengan voltase masih sama 1,35 volt dan mendapatkan speed lebih kencang 56,9 GB per second. Di sini ada peningkatan walaupun sedikit. Begitu juga dengan si Gale Polaris, di sini lakukan overclock sampai 6000 MHz. Tentunya lolos tes MEM dengan hasil tidak ada notif error. Mendapatkan speed yang cukup baik 54,9 GB per second. Terus untuk latensi saya juga tes ya, masih sama ini pengujiannya dari software Sysandra Benchmark, dan dengan hasil semakin kecil tentunya semakin baik ya. Ketika si FOV ini berjalan profile Expo mendapatkan latensi 63,1 nanosecond, dan semakin rendah ketika overclock di 7600 MHz mendapatkan 60,8 nanosecond. Hasil yang sama pada Gale Polaris dengan speed yang paling stabil ya, berjalan di 6000 MHz dengan latensi 63,2 nanosecond. Lalu hasil benchmark cache memory bandwidth, di sini saya tampilkan aja hasil yang masih serupa, speed lebih tinggi ya ketika kedua memori RAM ini di overclock. Oke, kita lanjut ke pengujian gaming.
Saya tes aja game Dirt 5 karena ini ada benchmarknya ya. Ada hasil average FPS-nya di akhir. Resolusi 1440p, pakai Ryzen 7 7700 dan PGA-nya RX 6700 XT. Ketika si FOV ini berjalan profile expo, hasil average game yang didapat 95,5 FPS. Dan ketika memori RAM berjalan di overclock 7600 menerapkan average 96 fps. Hasil yang tipis sekali sih, tapi setidaknya ada peningkatan lah ya. Lalu untuk si Gale Polaris juga sama ya, ketika berjalan expo ya mendapatkan average 94,5 fps. Tapi nah ini agak aneh sedikit ya, ketika RAM speednya 6000 MHz, average gamenya ternyata kok turun ya, malah jadi 92,1 fps aja. Ya memang kondisi gaming nggak terlalu berpengaruh banyak perubahan lah ya, kecuali kalau misalkan kita dijalankan di sistem prosesor yang ada iGPU-nya seperti Ryzen 8000G series dari AMD. Nah, kecepatan memori semakin kenceng, biasanya FPS kelihatan semakin beda. Oh ya, tambahan aja nih ya, untuk si Gale FOV ini dengan mudah mencapai speed 8000 MHz di motherboard high-end X670E Steel Legend. Dengan CL38 voltase saya naikkan 1,37 volt dan lulus memori benchmark di OCCT dengan hasil yang lebih baik dibandingkan ketika berjalan di motherboard B650 Pro RS. Ketika berjalan di motherboard mid-end nggak bisa nyampe 8000, tapi ketika pakai Mobo high-end ternyata bisa nyampe 8000 MHz. Terus satu lagi pengujian suhu ya di sini. Ketika berjalan profile expo speed 7600 MHz, suhu maksimum menunjukkan 42 derajat Celcius ketika kita lihat di HW Info. Lalu ketika berjalan overclock di speed memori RAM 8000 MHz, voltase 1,37 volt dengan CL38, maksimum suhu 43 derajat Celcius. Ya memang ini lebih panas 1 derajat aja ya. Untuk suhu sepertinya ini terbilang adem ya, bisa jadi fan kecil yang ada di sini tuh membantu mendinginkan heatsink sehingga bisa menjaga RAM lebih dingin dan lebih stabil. Apalagi kalau misalkan didukung dengan chipset dari motherboard yang high-end yang seperti si X670 yang saya pakai ini. Namun ya namanya juga fan, jangka panjang tuh performanya biasanya akan turun. Ditambah lagi kalau banyak debu yang nempel gitu ya di pisau-pisaunya fan, putaran bearing tuh bakalan terasa lebih berat pastinya, dan performa nggak sebagus ketika baru atau ketika kondisi bersih gitu ya. Kalau untuk harga sih sepertinya saya belum banyak lihat ya dijual di e-commerce Indonesia, karena kebetulan saya ini dapat sampel dikirim langsung dari Gale-nya. Ya semoga aja harga tetap bisa bersaing dengan kompetitor supaya bisa jadi pilihan untuk kalian ketika kalian mau rakit PC nanti. Oke, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performanya ya? Kesimpulan yang saya dapat sih, Gale FOV ini tuh punya desain yang sangat menarik. Inovasinya, inovasi fan-nya cukup unik gitu ya. Apalagi kesan estetika ini mantap banget ya. Tapi untuk kualitas heatsink ya biasa aja, nggak ada yang spesial. Terus bobotnya juga di sini ringan banget gitu ya, beda seperti klep yang kemarin, terus XPG gitu, bobotnya tuh agak berat. Terus untuk LED RGB ketika nancep di motherboard ini masih kelihatan kasar, ada titik-titik lampu LED-nya. Harusnya Gale sih bisa mengatasi hal ini ya supaya kelihatan lebih modern si memori RAM-nya. Kalau untuk si Gale Polaris ini ya, heatsinknya hampir mirip ya dengan si FOV ini. Sama-sama biasa aja, nggak terlalu banyak yang spesial. Tapi setidaknya ini ada RGB-nya walaupun seri yang paling murahnya gitu ya. Dan tentunya harganya jauh lebih terjangkau kalau misalkan nanti udah ada di Indonesia. Ya mudah-mudahan nanti setelah video ini tayang, harga-harga terupdate-nya muncul di e-commerce Indonesia gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa memori RAM ini? Atau kalian punya saran, masukan, kritik tentang memori RAM? Coba komentar aja di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.